فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Kita di mana nih? Al-Wahdatis Salisah, yaitu pada juz yang ketiga di muka surat 69, yaitu akan membahas pertama adalah al-adab ma'al walidain, kedua al-adab ma'al arham, karib kerabat, ketiga al-adab ma'al jiran, adab dengan para tetangga, yang keempat al-adab ma'al kabir, adab dengan orang-orang tua, wal adab ma'as sighar, dengan orang-orang, dengan anak-anak kecil. Kemudian adabus sighar, adab anak kecil. Ini yang keberapa? Yang keenam. Yang ketujuh al adab ma'asairil muslimin, adab bersama keumuman kaum muslimin. Sekarang kita masuk yang muka surat 70. Qala al-mu'allifu hafizahullahu ta'ala al-adabul awal al-adarsul awal al-adab ma'al walidain, adab dengan kedua orang tua. Ini jelas sudah pernah kita lewati di dalam pelajaran di juz-juz yang dulu, tapi mungkin beliau ingin memperdalam dengan mendatangkan beberapa dalil lagi. Qal al-walidan huma sababu wujudika ba'dallahi subhanahu wa ta'ala. Ayah dan ibu adalah sebab keberadaanmu di dunia ini setelah Allah subhanahu wa ta'ala. Ia menjadi perantara keberadaan kita. Kalau Allah menghendaki, mungkin terwujud tanpa ada ayah, tanpa ada ibu, atau tanpa ada ayah dan ibu. Tetapi Allah dengan sunnahnya menghendaki manusia itu memang memiliki keturunan-keturunan. Manusia didapatkan atau dilahirkan dengan adanya ayah dan ibu. Maka mereka adalah orang yang sangat berjasa terhadap keberadaan kita di dunia ini. Qal kam ta'ibal walidan min ajlik. Kam di sini soal lik taksir, yaitu alangkah seringnya ayah dan ibu itu letih dengan sebab dirimu. Ya, letih harus cari uang untuk nafkah, yang nanti di hari kiamat Allah akan menanyakan kepada si ayah, bagaimana engkau menafkahi anak dan istrimu. Demikian pula letih untuk berusaha mencarikan naungan, untuk berusaha melindungi dari panas, dari dingin, dari hewan-hewan, atau mungkin dari debu dan seterusnya. Kerja keras orang tua. Dan ibu jelas letih untuk menyusui anak, letih untuk apalagi memakan gizi yang banyak, yang boleh jadi ibu tak suka makan buah, tak selera makan sayur, tidak suka minum madu, tidak suka sesuatu yang bermanfaat. Tetapi terkadang lidah manusia lain-lain, tapi rela untuk memakan atau meminum itu semua demi memberikan gizi kepada anak yang di dalam perut, atau anak yang masih menyusu dan seterusnya. Atau mungkin nanti anak anak lasak, banyak bermain, akhirnya luka. Orang tua yang susah payah pergi ke hospital, susah payah membiayai ini dan itu, terutama di negara-negara yang biaya hospital, biaya rumah sakitnya itu sangat mahal, dan seterusnya. Dan seterusnya, urusan banyak sekali ya. Ta'iba letih, atau mungkin karena anak main-main kemudian melukai anak tetangga atau merusak cermin kaca tetangga, akhirnya harus orang tua pula yang membayar ganti rugi. Atau orang tua boleh jadi gaduh dengan orang tua yang lain karena masalah anak, letih karena mengurusi anak-anak.
wa huma yantazirani minka, dalam keadaan mereka berdua menantikan dari dirimu, antakuna waladan solihah, agar engkau menjadi anak yang soleh. Dan ini perlu pendidikan, seperti yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Muflih Al-Hambali Ad-Dimashqi di dalam Al-Adabus Syar'iyyah, bahwasanya keburukan ini sifatnya tabi'iyah, karakter manusia cenderung menuju kepada keburukan, sementara kebaikan itu perlu perlatihan, perlu tamrin, perlatihan, perlu belajar, perlu pendidikan, baru menjadi anak yang baik. Kalau dibiarkan saja cenderung buruk, karena ada hawa nafsu, ada setan yang mengacau, ada juga teman-teman dan lingkungan yang buruk. Makanya untuk mendidik anak menjadi soleh ini kerja yang luar biasa berat. Sementara kalau orang tua diam saja, anak cenderung jadi rusak karena pengaruh lingkungan-lingkungan yang buruk dan seterusnya. Fala tut'ibhuma bil isyan, maka janganlah engkau meletihkan kedua orang tuamu dengan kemaksiatan, mendurhakai mereka atau bahkan mendurhakai Allah Ta'ala dan seterusnya. Wa mukhalafati amriha, dan menyelisihi perintah mereka berdua, kecuali kalau kita memiliki dalil atau mengetahui hujjah bahwasanya oh ini perintah yang keliru, tak boleh, dan seterusnya. Wa minal adabi ma'al walidain, termasuk dari adab dengan kedua orang tua, adab kepada kedua orang tua, antu sahibahuma, engkau bersahabat, engkau menyertai mereka berdua, wa tabdzulal ihsana lahuma, dan mencurahkan kebajikan kepada mereka berdua. Sebagaimana di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, dan pergaulilah, sertailah mereka berdua di dunia dengan cara yang ma'ruf. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, telah datang seorang lelaki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal man ahaqqun nasi fi husni sahabati, siapakah orang yang paling berhak untuk saya mempergaulinya dengan baik? Jelas semua wajib kita pergauli dengan baik, sesama manusia punya hak, tetapi siapa yang paling berhak? Qal ummuk, Nabi mengatakan ibumu. Dari sisi jasa yang luar biasa, ya, ketika melahirkan itu pun taruhan nyawa, dan seterusnya jasa yang tidak terkata. Dan dari sisi ibu cenderung posisinya itu lemah, bukan jenis yang garang, yang kasar, yang mudah untuk melawan apa istilahnya, melawan kekasaran lelaki istilahnya. Jelas tulang wanita lain dengan tulang lelaki. Posisi ibu adalah posisi yang cenderung lemah, maka tidak layak untuk kita bersikap kasar dan buruk. Dan juga dari beberapa sisi yang lain, sehingga mereka lah yang paling berhak untuk mendapatkan persahabatan yang baik dari kita, walaupun yang lain juga berhak. Qala summa man, kemudian di level kedua siapa? Qala summa ummuk, masih level ibumu lagi. Qala summa man, kemudian siapa lagi? Qala summa ummuk, kemudian ibumu. Qala summa man, qala summa abuk. Nah, yang keempat baru ayahmu. Baik, jelas ayah adalah kepala keluarga, dia yang paling berhak untuk ditaati, tapi yang paling berhak mendapatkan persahabatan yang baik adalah ibu. Masalah ketaatan, jelas kepala keluarga lebih berhak untuk ditaati. Baik, tetap keputusan terakhir adalah di tangan ayah secara umum, kecuali perkara maksiat ini lain lagi tentunya. Baik. Tapi dari sisi pergaulan yang baik, dari sudut pandang jasa yang paling besar, dan juga dari sisi posisinya lemah, maka ibulah yang paling berhak untuk mendapatkan persahabatan yang baik dari kita. Baik. At-taqwim, penilaian, telah dijelaskan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah
Ini menunjukkan bahwasanya ibu itu memang nilainya sangat tinggi, sehingga berhak mendapatkan persahabatan yang baik 3 kali lipat dari anak daripada si ayah. Bukan dari sisi ketaatan, tapi dari sisi persahabatan yang baik, dari sisi kasih sayang. Jelas semuanya berhak mendapatkan kasih sayang, tetapi ibu paling berhak mendapatkan itu. Adapun masalah ketaatan, jelas kepala keluarga yang paling wajib ditaati. Sekarang penilaiannya yang pertama, hal ladaika ashabun tajlisu ma'ahum. Apakah engkau memiliki sahabat, teman-teman yang engkau duduk-duduk bersama mereka? Ya jelas, secara umum semua orang memiliki itu. Namanya manusia, yasta'nisu bi ghairi, selalu mesra dan akrab, merasa perlu orang lain. Manusia punya sahabat. Kata kalau dia tak punya teman karena inferior, pasti dia akan cari teman. Mungkin akan bicara sendiri dengan botol, bicara sendiri dengan entah apa, atau bicara di depan cermin. Manusia pasti harus punya teman. Oh iya. Boleh nggak bicara dengan botol? Boleh tak? Boleh kan? Tentunya tidak layak ya. Nanti botol boleh menjawab, malah kita yang pening nanti. Oh iya. Yang kedua, man ahabu ashabika ilai. Wah, ini jelas perkara yang subjektif ya, lain-lain orang lain. Siapa sahabatmu yang paling engkau sukai? Jawabnya gimana? Entah ini dia tanya masalah nama atau masalah karakter. Mungkin karakterku. Wah, kita nyebut nama, yang mengarang buku tak kenal juga. Mungkin yang karakternya kok. Teman yang macam mana yang paling disukai? Suka bagi rumah, suka bagi kereta. Tak tahu, jelas masing-masing orang karakter lain-lain ya untuk menjawab seperti ini. Atau yang paling disukai adalah yang tidak membuli, atau teman yang kalau dibully diam saja. Jelas? Jawabnya apa kira-kira? Ada nggak apa yang sudah siap jawab? Soal ini jawabnya apa? Apa? Muslim. Jadi jelas rata-rata sesama Muslim. Coba yang paling disukai Muslim yang macam mana? Oh bolehlah. Si teorinya macam itu. Nah, kira-kira jawabnya apa? Muslim yang baik. Nah, ini rata-rata baik lah semua. Yang paling disukai yang baik. Jelas lain ya. Lain orang lain. Ya. Oh ibu dan ayah, sahabatnya. Boleh. Tak masalah. Ya. Oh ya. Kawan. Iya. Kawan yang paling disukai yang macam mana? Jelas, masing-masing orang lain ya, gimana cara jawabnya ya, gitu-gitu. Yang suka diajak berenang bersama, yang suka diajak makan sama, yang suka diajak ponteng sama, atau yang macam mana? Tiap orang lain-lain. Yang ketiga, hal ummuka masruratun bi khidmatika laha. Apakah ibumu bergembira karena engkau berkhidmat kepadanya, memberikan bantuan dan pelayanan? Ini berarti yang menjawab kira-kira siapa ini? Bolehlah Ismail aja, Ismail. Ya, insya Allah semuanya akan menjawab na'am. Yang keempat, hal tuhsinu ila walidaik. Apakah engkau berbuat baik kepada kedua orang tuamu khaufan minhuma, karena takut kepada mereka berdua, am khaufan minallah, atau takut kepada Allah? Sekarang siapa? Halid. Teorinya gitu. Prakteknya anak lain-lain. Kadang berbuat baik pada orang tua karena takut nanti tak dapat uang saku, tak dapat duit. Takut nanti bapak bawa ikat pinggang. Takut nanti umi bilang, tidur di depan ayam. Anak lain, karakter lain-lain. Jelas teori yang sudah mengaji ya, karena takut pada Allah. Tapi prakteknya kadang tak macam itu. Tak apa, ini yang penting apa? Teorinya betul dan praktek ya harus disesuaikan, harus ikut syariat. Jangan hanya teorinya begini, prakteknya tidak begitu.
Ad-darsus tsani, pelajaran kedua, wa minal adabi ma'al walidain. Termasuk adab kepada kedua orang tua. Pertama, an tuqaddima walidaika ala ghairihima. Mendahulukan kedua orang tua daripada yang lain. Baik. Karena Allah Ta'ala memang menjadikan orang tua itu nomor 2. Maka yang lain-lain adalah nomor 3, nomor 4 dan seterusnya. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba dan seterusnya. Rabbmu telah memerintahkan dan berwasiat agar engkau tidak menyembah kecuali hanya kepadanya dan agar benar-benar berbuat kebajikan kepada kedua orang tuamu, kemudian kepada karib kerabat, menunjukkan memang orang tua didahulukan dibandingkan dengan manusia-manusia yang lain. Oh Bang, Nabi diletak di mana? Nabi itu nomor 1 bersama Allah Ta'ala. Karena 2 kalimat syahadat tidak terpisahkan. Allah Ta'ala berfirman, "May yuti'ir rasul faqad ata'a Allah." Barang siapa taat kepada Rasul, maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Dalam hadis muttafaqun alaih dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata'ani faqad ata'a Allah, wa man asani faqad asallah." Barang siapa taat kepadaku, sungguh dia telah taat kepada Allah. Barang siapa bermaksiat kepadaku, sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah. Jadi kata para ulama, para pensyarah hadis ini, Rasul itu nomor 1, yaitu menjadi satu kesatuan dengan haknya Allah Ta'ala. Nah, orang tua nomor 2. Nah, yang lain-lain nomor 3 dan seterusnya. Baik. Ya. Oh ya jelas, karena ada syariat khusus. Rasul memerintahkan kanan dulu, sehingga ya sudah kita taat Rasul bagi yang kanan dulu. Nanti bisik-bisik Bapak, nanti di rumah saya belikan sendiri Pak. Oh, apa-apalah. Pandai-pandai lah mengatur. Di rumah masih ada. Yang kedua, la tuz'iju walidaik, yaitu engkau tidak membuat terkejut atau resah kedua orang tuamu idza kana naimain, ya terkejut jika mereka berdua sedang tidur. Ya jangan malah seperti budaya orang kafir, ada apa istilahnya itu ya, ada prank-prank. Tak boleh. Apalah budaya prank itu apa? Kenapa membuat manusia tidak nyaman hidupnya? Mau tidur dibuat terkejut, atau mau duduk kursinya ditarik. Kenapa tidak rela orang lain aman dari kita? Malah membuat orang jadi sangat merasa tidak aman. Jangan-jangan habis ini ada prank, jangan-jangan habis ini ada pembulian. Ini haram. Apalagi kedua orang tua. Bayangkan gimana kalau kita waktu kecil di prank orang tua, dibuat terkejut, dibuat ketakutan, dibuat apa. Nah, maka mestinya orang tua kita juga tidak berhak untuk mengalami yang seperti itu. Mau tidur tahu-tahu anak buat kebisingan, kegaduhan, buat suara-suara yang menggelegar. Ini kasihan. Apalagi orang tua zaman sekarang kan mungkin ada penyakit jantung lah, penyakit apa. Itu lebih membahayakan lagi. Tak boleh membuat berita-berita yang membahayakan atau yang mengejutkan dan sebagainya. Nah, biar mereka tidur. Mereka sudah boleh jadi seharian mengurus kita, mengurus berbagai kemaslahatan yang manfaatnya kembali ke kita. Nah, kalau mereka rehat, biarkan mereka rehat dulu. Jangan dikejutkan, jangan ditakut-takuti dan sebagainya. Baik. Kemudian kita lihat hadisnya yang diinginkan di sini. Oh, hadisnya besok aja ya. Ilahuna wallahu a'lam.